你哋一齊上啊！仲等咩啊？亢龍有悔。Hai teman-teman, Assalamualaikum. Welcome to back Suma TV, yang pasti akan selalu menghadirkan review-review film terbaik untuk menemani waktu para teman-teman. Terima kasih kepada para teman-teman yang selama ini sudah mensupport dan juga menyimak video-video di Suma TV. Semoga para teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini Suma TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sakra. Penasaran seperti apa alur cerita filmnya? Let's check it out. Di suatu pedesaan yang berlatar kuno di Cina, terdapat keluarga yang menemukan bayi lengkap dengan tasnya di depan pintu gerbang rumahnya. Keluarga tersebut pun memutuskan untuk merawat dan membesarkan bayi itu. Bayi itu pun tumbuh menjadi seorang lelaki yang tangguh dan juga kuat. Ia sangat penurut dan sering membantu orang tuanya. Berkuda adalah salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh para warga di daerah tersebut, sehingga sering ditemukan warga yang menunggangi kuda dalam hal berburu. Anak itu terus tumbuh menjadi dewasa dengan nama Feng. Di kuil tempat Feng berada saat ini, ia melihat di dekat kuilnya terdapat seorang yang sedang dikurung oleh biksu. Sementara biksu itu duduk dengan manis dengan buah-buahan dan makanan di depannya, serta anak buahnya yang sangat banyak menjaganya. Dengan keahlian dari Feng yang membuatnya bisa melompati gedung demi gedung, hingga ia lolos dari penjagaan sang penjaga biksu dan bisa langsung duduk berhadapan dengan sang biksu saat ini, Feng protes akan sesuatu yang dilakukan oleh biksu tersebut. Feng melontarkan pertanyaan retorika yang sebenarnya hanya untuk menyindir sang biksu. Biksu mulai terusik dengan kehadiran Feng. Setelah perdebatan dan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh Feng, biksu itu mengusir Feng pergi. Namun Feng tidak ingin pergi. Biksu itu pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan melukai Feng. Tetapi Feng memiliki kekuatan dalam bela diri yang sangat kuat. Meskipun banyak prajurit yang dimiliki oleh biksu tersebut untuk melawan Feng, Feng bisa mengatasi mereka satu persatu. Karena biksu tersebut melihat anak buahnya yang habis dihabisi oleh Feng, biksu itu kemudian mengambil senjata yang berada di dekatnya dan bergegas untuk melawan dan menghabisi Feng. Di tengah-tengah pertarungan antara mereka, biksu sempat mengancam Feng apakah dia ingin melanjutkan pertarungan ini atau pergi. Apabila ia melanjutkan pertarungan, maka ada sebuah kekuatan yang akan dikeluarkan oleh si biksu. Dan benar saja, karena Feng tidak ingin mundur dan terus untuk bersikukuh melawan sang biksu, tangan biksu terbakar yang merupakan bagian dari jurusnya. Hingga menjelang akhir pertarungan, biksu mengeluarkan jurus api yang sangat dahsyat dari tangannya, namun mampu ditahan oleh jurus angin yang dimiliki oleh Feng. Feng akhirnya bisa membalikan keadaan dan melumpuhkan sang biksu tersebut. Bersamaan dengan kalahnya biksu tersebut, pasukan Feng yang berkuda masuk ke dalam kuil menghampiri Feng. Dari situlah biksu tahu bahwa Feng adalah ketua pasukan Kaipang. Feng dan pasukannya memang selalu berkuda ketika menempuh tujuan tertentu. Saat ini, Feng memimpin pasukan Kaipang menuju ke suatu tempat yang berbentuk hutan, belantara dipenuhi dengan pepohonan. Di tengah perjalanan pasukan mereka dikepung oleh warga sekitar. Warga tersebut memberitahu bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di Kaipang. Kemudian warga Kaipang dan Feng tersebut duduk santai dengan percakapan yang serius di antara mereka. Ia pun menyebutkan bahwa wakil ketua Kaipang bernama Ma tewas terbunuh malam hari tadi. Dan menurut saksi yang ia dapat bahwa pembunuhnya adalah Feng sendiri. Menolak keras perkataan dari salah satu warga tersebut, Feng menganggap bahwa dirinya bukan si pembunuh. Dan yang ternyata bilang bahwa Ma dibunuh oleh Feng adalah istri dari Ma sendiri.
Istri Ma menyebutkan bahwa selama hidup suaminya memberikan sebuah surat yang berisi pengkhianatan dari Feng dan menyebutkan bahwa Feng sangat ingin membunuh Ma. 煩請八長老。 Atas surat yang diberikan itu dan berdasarkan pengakuan sejumlah saksi, anggota Kaipang kemudian menuduh Feng dan itu adalah seorang yang berasal dari Khitan. Saat sedang membicarakan yang cukup serius, datang salah satu ketua Kaipang yang bernama Su. Feng kemudian mendekati dirinya pada ketua Su dan berpesan untuk menjaga dirinya baik-baik. Atas sejumlah fakta yang didapat oleh anggota Kaipang tersebut, membuat mereka ingin melengsarkan kedudukan Feng sebagai ketua karena mereka tidak ingin bangsa dari Khitan menjadi ketua Kaipang. Menunjukkan komitmen dan keberanian Feng, ia kemudian mengundurkan diri dari ketua Kaipang. Feng berpesan kepada seluruh anggota Kaipang bahwa fitnah yang ia dapati pasti akan Feng selidiki kebenarannya. Tambahnya lagi, bahwa Feng tidak akan melukai bangsa Kaipang seumur hidupnya. Feng kemudian pergi meninggalkan mereka, dan Feng dikucilkan dari Kaipang. Dari atas bukit, tempat para anggota Kaipang tadi berkumpul untuk berbicara, terdapat 4 orang yang menjadi dalang fitnah yang dilakukan terhadap Feng. Melihat misinya berhasil, kemudian mereka pergi dengan senang hati. Feng yang telah tidak lagi menjadi ketua Kaipang itu memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya. Betapa terkejutnya Feng ketika membuka pintu rumahnya, ia mendapati keluarganya tewas dengan berlumuran darah. Saat Feng memeluk ayahnya yang sedang kritis, terdapat 2 orang yang masuk ke dalam rumahnya. Mereka berasumsi bahwa Feng lah yang telah membunuh orang tuanya sendiri. Semakin menjadi menuduh Feng, kedua orang itu membenarkan bahwa Feng telah membunuh Ma dan mereka menganggap Feng adalah orang Khitan yang jahat. Lalu orang tua Feng pun dikuburkan berdampingan. Feng dalam kesendiriannya kemudian menemui biksu untuk meminta maaf dan bertanya pada biksu, apakah Feng merupakan bangsa Song yang merupakan bangsa yang menggerakkan Kaipang atau bangsa Khitan. Bingung dengan kondisi biksu yang tidak menjawab itu, Feng menghampiri biksu dan mendapati biksu sudah tidak bernyawa lagi. Lagi-lagi saat Feng memeluk biksu terdapat salah satu saksi yang melihat kejadian itu dan menganggap bahwa Feng lah yang membunuh biksu itu. Bersamaan dengan kejadian itu, ada seseorang yang dengan paniknya berusaha keluar dari kuil tersebut. Namun Feng berhasil menemukannya. Saat Feng dan orang itu sedang berbicara, pasukan anak buah dari biksu kemudian menyerbu mereka dan mengatakan bahwa Feng telah membunuh biksu dan orang tuanya. Bahkan dia mencuri kitab yang sebenarnya dicuri oleh seseorang yang sedang bersama Feng ini. Terus menuduh Feng, akhirnya di sana terjadi pertempuran yang tidak bisa dihindari. Melihat kondisi kuil yang begitu banyak anak buah dari biksu, Feng memilih kabur dan pulang ke rumahnya. Di rumahnya, ia sedang bersama seorang perempuan dan Feng terlihat sedang berusaha mengobati perempuan tersebut yang sakit karena terkena jurus tapak besi dari biksu. Perempuan yang mencuri kitab tadilah yang sedang diobati oleh Feng. Ia menyamar sebagai seorang pria dan ia mengaku bahwa ia tak ingin mencurinya. Ia hanya ingin meminjamnya. Feng pun kemudian pergi entah kemana. Setelah dia balik, dia memberikan kue dan kain untuk wanita tadi. Wanita itu dari jendela kemudian mendengar obrolan 3 pria yang berasal dari kuil tempat biksu itu berada. Ia sempat mendengar bahwa Feng dicap sebagai pembunuh. Wanita itu kemudian menuju ke kamar Feng dan melihat kondisinya. Saat pagi menjelang siang, Feng bersama wanita tersebut kemudian pergi menggunakan kuda. Melihat wanita itu sedang tidur, Feng pun kemudian menaruh pahanya sebagai bantal dari wanita tersebut sambil mengobatinya dengan cara mengkompres kepalanya dan memberikan ia minum. Feng kemudian membuat api untuk memasak air. Feng dan wanita tersebut kemudian pulang ke rumahnya bersama dengan mendapati hari yang sudah mulai sore. Ketika malam tiba, Feng yang sedang tidur di pinggir sungai sedang bermain lempar batu didatangi oleh wanita tersebut. Feng kemudian berkata bahwa dalam waktu dekat ia ingin pergi ke Yamen Guan. Terjadi percakapan yang cukup serius tentang mereka mengenai latar belakang dari Feng.
Wanita tersebut menegaskan bahwa suku yang berada di balik tubuh dari orang yang baik tidak berlaku dan akan terhipnotis pada sifatnya. Mendengar jawaban yang sangat bagus dari wanita tersebut, membuat Feng merasa memiliki teman yang sefrekuensi dengannya. Namun tiba-tiba wanita tersebut pingsan saat akan mengambil batu. Lalu Feng mencoba untuk membawa dan mengobatinya. Kemudian di markas Kaipang sedang mengadakan rapat yang mereka tujukan untuk membunuh Feng. Mereka tetap menganggap bahwa Feng adalah seorang pengkhianat yang keji. Saat sedang melakukan rapat, tiba-tiba ada salah seorang penjaga yang memberitahu bahwasanya ia melihat Feng yang sedang menuju ke markas. Seketika seluruh anggota Kaipang keluar dari ruangan dan akhirnya mereka bertemu. Dalam pertemuan itu terjadi banyak makian yang dilontarkan oleh anggota Kaipang kepada Feng. Suan yang merupakan kakak dari biksu yang mengambil alih perbedaan antara mereka. Istri Ma yang tiba-tiba bersedih dan terjatuh di depan hadapan anggota Kaipang dan Feng. Dengan nada yang cukup merayu, ia meminta keadilan oleh salah seorang ketua Kaipang. Kaipang terlihat sangat benci dengan suku Son. Tiba-tiba, tabib Sue merupakan tujuan dari Feng datang ke kuil ini menghampiri Feng. Feng meminta bantuan kepada Sue untuk melihat kondisi dan mengobati Su yang merupakan teman dari Feng tersebut. Sue menyebutkan bahwa Su terkena jurus tapak besi yang mana jika tidak menggunakan tenaga dalam untuk mempertahankan nyawanya, Su dapat dipastikan tidak hidup. Namun karena Feng yang berasal dari suku Hitan, Feng ditolak untuk berobat dengan tabib Su. Feng kemudian mempertanyakan tugas tabib yang sebenarnya adalah untuk menyembuhkan. Istri dari Ma kemudian memberikan pilihan yang sangat sulit bagi Feng. Ia menawarkan bahwa tabib akan membantu wanita tersebut, tetapi harus mengorbankan nyawa dari Feng. Melihat jawaban yang cukup membuat tabib tersentuh, tabib langsung bersedia untuk membantu proses penyembuhan dari Zhu. Feng kemudian masuk ke dalam ruangan seperti kamar dan meletakkan Zhu berbaring di atas ranjang. Di depan para pasukan Kaipang menantang para pasukan Kaipang untuk minum bersama Feng sebagai tanda putusnya hubungan pertemanan dan kekeluargaan di antara Kaipang dengan Feng sendiri. Lantas kemudian mereka minum arak hingga habis. Kemudian salah satu seorang anggota dari Kaipang yang merencanakan pembunuhan terhadap Feng, ia kemudian menuangkan segelas arak ke dalam gelas yang ia pegang sambil mengungkit-ungkit fitnah yang dijatuhi kepada Feng. Mendengar hal tersebut, Feng kemudian menjadi murka dan menendang wajah dari orang tersebut. Hal itu kemudian memancing keributan di antara seluruh anggota Kaipang yang segitu banyaknya dengan Feng seorang. Namun, meskipun kalah banyak dalam jumlah, Feng tegak dengan mudahnya mengalahkan mereka satu persatu. Zhu yang mendengar keributan menyadari bahwa Feng sedang dikeroyok oleh pasukan Kaipang. Ia lalu bergegas ingin membantu Feng. Namun ia dihadang oleh istri dari Ma. Gelombang penyerangan terus diluncurkan untuk membunuh Feng. Bahkan hingga anggota Kaipang mengepung Feng dari segala sisi. Feng masih mampu untuk meloloskan diri. Setelah ia berhasil membunuh semua pasukan yang menyerangnya tadi, ia segera bergegas menuju ke tempat Zhu. Saat sedang menghampiri Zhu dan memastikan kondisi Zhu baik-baik saja, Feng ditusuk dari belakang oleh tabib Zhu, kemudian ditusuk kembali oleh istri Ma. Dalam kondisi luka yang cukup parah, Feng masih bisa untuk bangkit dan melawan pasukan Kaipang. Kemudian Feng pun berhasil melarikan diri dan meninggalkan Zhu sendiri. Zhu kemudian ingin dibunuh oleh istri Ma, tetapi ditahan oleh tabib sebagai pancingan agar Feng kembali ke markasnya. Zhu kemudian disembuhkan oleh tabib tersebut. Dalam proses penyembuhannya, tabib dan Zhu terlibat pembicaraan yang cukup serius. Mereka tengah membicarakan Feng, yang mana tabib itu menganggap bahwa Feng lah adalah seorang pengkhianat. Namun, pernyataan itu tentu ditolak mentah-mentah oleh Zhu, yang menganggap bahwa ia tidak bisa dicap sebagai pengkhianat karena ia berbeda dengan anggota Kaipang yang lainnya. Feng yang dari tadi diselamatkan oleh kakak seniornya kemudian tersadar. Kakak senior tersebut kemudian menjelaskan asal-usul dari Feng, bahwa ia memanglah seorang anak yang ditemukan. Orang itu kemudian memberitahu Feng bahwa ayahnya memanglah bukan seorang yang kejam. Namun belum sempat mendapatkan informasi yang lebih banyak darinya, orang itu pun meninggalkan Feng.
Ia membantu Feng karena jika Feng mati, Feng tidak akan bisa bertemu dengan orang tua kandungnya. Di markas Kaipa, Zhu yang sangat pandai dalam menyamar, ia pun menyamar sebagai tabib lalu menikam tabib tersebut sebagai pembalasan dendam karena ia telah menusuk Feng. Keesokan harinya, Feng yang menggunakan kuda datang kembali ke markas Kaipa. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Feng, namun dengan sigap Feng mampu menahan serangan itu. Setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang, orang itu kemudian melarikan diri dan dikejar oleh Feng. Feng pun terus mengejar orang itu hingga ia berada di suatu tempat yang memiliki kabut yang sangat tebal. Dekat dengan tempat Feng berada terjadi pembantaian oleh suatu pasukan tertentu dengan pribumi. Melihat hal itu, Feng langsung membantu mereka dan membunuh pasukan yang menyiksa mereka. Masih berada di tempat yang sama, Feng melihat dan meneliti batuan yang berada di dekatnya. Entah apa yang dilakukannya. Saat terfokus pada batu itu, tiba-tiba dari sisi lain datang seorang perempuan dengan kuda yang dikenakannya. Orang itu adalah Zhu yang datang menghampirinya. Dengan kerinduan dan ketakutan yang mendalam dari Zhu terhadap keberadaan Feng, Zhu kemudian nangis di pelukan Feng. Tabib yang tadi terbunuh kemudian menjadi bahan perbincangan oleh istri Ma dan salah seorang adik iparnya. Mereka takut jika Feng belum mati di luar sana, ia akan mengetahui bahwa Ma Dayuan mati di tangan istri dan adik iparnya sendiri. Feng dan Zhu kemudian menjelajahi sebuah sungai menggunakan sampan. Tetapi di tengah perjalanan, ia melihat terdapat seseorang yang sedang berlatih. Ternyata orang yang sedang berlatih bertarung itu adalah Duan yang dicari-cari oleh Feng. Kemudian Duan memerintahkan Feng dan Zhu untuk datang ke kediamannya yaitu Jingwu. Di tengah pembicaraan antara Duan dan istrinya, Zhu menguping pembicaraan mereka. Sekilas terdengar bahwa Duan menganggap bahwa Feng adalah orang yang setia, meskipun banyak sekali yang menganggapnya ia adalah seseorang yang keji. Namun ada fakta yang cukup mengejutkan yang didapatkan oleh Duan. Ternyata Zi yang merupakan anak mereka mempunyai seorang kakak yang tidak diketahui oleh Duan. Hal ini dikarenakan keluarga mereka saat itu sedang tidak harmonis. Istri Duan mengatakan bahwa kakak Zi telah diberikan kepada orang lain. Istri Duan mengatakan bahwa Duan mempunyai banyak selir dan banyak anak. Jadi istrinya menganggap bahwa Duan tidak akan peduli dengan anaknya. Jadi istrinya memberikan anak itu kepada orang lain agar ia membenci Duan seumur hidupnya. Saat Zi terbangun, ia langsung berusaha untuk menyerang ayahnya. Namun saat sedang akan menyerang, ayahnya dilindungi oleh sang ibu. Sementara Zhu yang sedang menguping diketahui keberadaannya oleh Duan dan istrinya. Zhu kemudian membalikan bara yang terlempar saat mereka sedang bertarung di dekat sungai tadi. Setelah memberikan itu, Zhu kemudian pergi kembali ke rumah menemui Feng. Feng kemudian bertemu dengan seseorang di dalam ruangan. Feng berkata bahwa ayahnya Duan membunuh orang tua Feng. Dan malam ini Feng akan menyelesaikan persoalan itu dengan Duan. Setelah Feng berhasil mengalahkan Duan, anaknya boleh membalaskan dendam ayahnya kepada Feng. Feng kemudian pergi menemui Duan. Dan Duan sudah bisa mengetahui maksud kedatangan dari Feng. Feng dendam karena Duan adalah pemimpin pasukan 30 tahun yang lalu terjadi pertempuran di Yanmen. Feng kemudian membunuh Duan. Namun seketika ia tersadar bahwa yang dibunuhnya bukanlah Duan, melainkan Zhu yang menyamar sebagai Duan. Zhu tidak akan membiarkan Feng membunuh Duan karena Zhu mengetahui bahwa Duan adalah ayah dari Feng. Dalam keadaan yang sekarat, Zhu kemudian menjelaskan semuanya terkait apa yang ia dengar. Akhirnya Zhu mati di pelukan Feng. Feng kemudian datang menghampiri Bai. Feng sudah mengetahui bahwa Bai lah yang memanfaatkan dirinya untuk membunuh Duan. Dalam ruangan yang sama, tiba-tiba Zi menyerang seseorang yang bernama Kang Min. Kang Min adalah seseorang yang cantik hingga semua orang pasti menyukainya kecuali Feng. Bahkan ayah dari Zi yaitu Duan juga masuk ke dalam tipu daya dari Kang Min. Kemudian Feng melakukan penyerangan kepada Kang Min yang membuatnya kesakitan hingga wajah yang selalu ia banggakan karena kecantikannya pun penuh dengan luka. Sementara Bai dengan anak buahnya menyuruh untuk membunuh Feng. Namun pasukan berkuda yang menggunakan anak panah itu membabi buta setiap orang yang berada di depannya. Beruntung saja bagi Feng ia masih dapat menyelamatkan dirinya dan melakukan perlawanan terhadap pasukan tersebut. Pertarungan yang cukup sengit terjadi di antara pasukan yang dipimpin oleh Murong tersebut dengan Feng dan Zi.
Zi yang kesulitan menghadapi mereka kemudian dibantu oleh Feng untuk menyelesaikan pekerjaannya. Zi pun kemudian memberikan sebuah pedang kepada Feng yang bisa dijadikan Feng sebagai senjatanya. Pemimpin pasukan itu kemudian mencoba untuk melarikan diri, namun terus dikejar oleh Feng. Feng yang beradu jurus dengan Murong ternyata kalah dan membuat Feng tergeletak tak berdaya. Namun saat akan dimusnahkan oleh Murong, Feng seperti mendapatkan energi baru dan membalikan keadaan dan menjadi Murong yang terus diserang oleh Feng. Hingga pada akhirnya Feng pun berhasil mengalahkan Murong. Pada akhirnya, Zi dan keluarga kemudian pindah ke Dali yang merupakan tempat mereka bahagia di masa lalu. Feng kemudian pergi ke makam Zhu. Kemudian ia menceritakan tentang keluarganya yang telah kembali menjadi pengembala di Dali. Dan Feng menyatakan cintanya kepada Zhu di makam Zhu. Dan film pun selesai. Nah, itu dia teman-teman alur dari cerita film Sakra. Gimana? Cukup seru kan? Saksikan terus alur cerita film lainnya hanya di Suma TV. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.